Diketahui bahwa sejumlah orang terkaya di Indonesia ini memiliki harta yang fantastis. Berikut ini daftar orang terkaya di Indonesia yang putuskan mualaf. 1. H.M. Jos Sutomo. H.M. Jos Sutomo merupakan pengusaha keturunan Tionghoa asal Kalimantan yang memutuskan mualaf. Dia tercatat dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi Globe Asia pada 2017. Dia juga menempati urutan 93 dengan kisaran kekayaan 430 dolar Amerika Serikat juta dolar atau setara 5,5 triliun rupiah setelah taks amnesti. Berbagai harta yang didapatnya ini berasal dari banyak bisnis dengan berbagai bidang. Bahkan, H.M. Jos Sutomo telah membangun 4 masjid Cheng Ho yang berada di Balikpapan, Batuah Kutai Kartanegara, dan Samarinda. Tak lupa, dia selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. 2. Irwan Musri. Irwan Musri merupakan orang terkaya Indonesia sekaligus suami dari musisi Maya Estianty yang memutuskan untuk menjadi mualaf. Dia lahir dari keluarga Yahudi. Kemudian melalui masa kecilnya hingga lulus SMP di Surabaya. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan ke Los Angeles, Amerika Serikat. Awalnya, Irwan hanya ingin pindah negara saja tanpa terpikir untuk melanjutkan kuliah di sana. Dia juga pernah menjadi pembersih jendela gedung. Sampai suatu saat, dia diangkat menjadi manajer di suatu perusahaan di sana. Pada 1987, Irwan memutuskan kembali ke Indonesia untuk merintis bisnis jam tangannya. Saat ini, Irwan telah menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO Timerindo Perkasa International Time International, perusahaan yang memegang hak retail dari 40 merek jam tangan eksklusif dunia dan produk gaya hidup kelas atas seperti Gucci, Rolex, Chanel, dan lainnya. 3. Jusuf Hamka. Jusuf Hamka adalah orang terkaya Indonesia yang menjadi mualaf. Pria yang akrab disapa Baba Alun ini adalah salah satu bos perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada. Dia dikenal dengan sifat yang dermawan dan senang membantu orang lain tanpa peduli latar belakang. Karena sifat rendah hatinya ini membuat masyarakat semakin kagum dengan pengusaha berdarah Tionghoa ini. Adapun Jusuf Hamka memiliki cita-cita untuk membangun 1000 masjid. Salah satu yang telah berhasil adalah Masjid Baba Alun yang berada di bawah kolong tol Irwiyoto Wiono, di mana masjid bangunan khas Tionghoa itu menyediakan balai masyarakat yang boleh ditempati masyarakat tanpa hunian. Lalu, Jusuf Hamka juga membuka warung nasi kuning pojok halal yang seporsi nasinya hanya Rp3.000 dan bisa mengambil sepuasnya. Tidak jarang, ia juga memberikan makanan secara gratis bagi masyarakat kurang mampu. Di tahun 2020, Jusuf Hamka membuka warung sembako dengan harga murah untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Pembeli hanya harus membayar Rp5.000 untuk satu paket sembako yang terdiri dari beras, mie instan, kornet, dan teh. Ada satu prinsip yang dipegang teguh olehnya, jangan pernah merasa jadi miskin saat membantu orang lain. 4. Lee Kang Hyun. Orang terkaya di Indonesia bernama Lee Kang Hyun ini juga memutuskan menjadi mualaf. Pria yang akrab disapa Pak Haji ini adalah mantan Vice President Samsung Indonesia. Awalnya, Lee mulai bertugas di Samsung Indonesia pada 1993 dan bertanggung jawab atas banyak hal dalam kegiatan operasional, mulai ekspor-impor, ketenagakerjaan, keuangan, sampai urusan logistik. Tapi, pada 2012, Lee kembali lagi ke Indonesia sebagai Corporate Business Vice President. 1 tahun setelah itu, dia menjabat sebagai Corporate Business and Corporate Affairs Vice President, PT Samsung Electronics Indonesia, SEIN. Akhirnya, usai bekerja 28 tahun di Samsung, Lee memutuskan untuk pindah ke perusahaan otomotif Hyundai Motor Asia Pasifik. Kini, Lee menjabat sebagai Vice President sekaligus Chief Operating Officer COO. 5. Johari Zain. Johari Zain masuk daftar orang terkaya Indonesia yang menjadi mualaf. Dia ini akrab disapa Pak Jo, sekaligus merupakan wirausaha dan pendiri perusahaan jasa pengiriman barang JNE. Dia pun terlahir dari keluarga Tionghoa membuat jiwa pengusaha dalam dirinya bergejolak. Diketahui, kalau ide-ide bisnisnya itu mulai tumbuh di usia muda dengan membuat majalah yang dijual kepada teman-temannya semasa SMP. Usaha ini terus berlanjut hingga ia duduk di bangku SMA. Kemudian,
Dia juga pernah menjadi salesman pada tahun 1980, di mana dia menjadi salesman perusahaan jasa pengiriman multinasional TNT. Beberapa tahun kemudian, ia dipromosikan menjadi Operation Manager TNT Indonesia. Pada 1982, dia juga merintis perusahaan pengiriman bernama Worldpac dan berganti nama menjadi Pronto. Sayangnya, karena memiliki beberapa masalah, Joe menjual saham perusahaannya ke pihak Singapura. Setelah itu, dia bergabung dengan pemilik jasa pengiriman paket titipan kilat untuk mendirikan PT Jalur Nugraha Eka Kurir yang lebih dikenal dengan sebutan JNE. Akhirnya, di perusahaan jasa pengiriman ini, dia menjadi salah satu pendiri sekaligus pemegang saham. Tercatat, dia berhasil menjabat sebagai Presiden Komisaris JNE. Adapun, Johari mulai berinvestasi pada bidang teknologi informasi. Dilanjut pada 2017, dia kembali mendirikan perusahaan logistik berbasis aplikasi online bernama Paxel. Dia pun masih aktif memimpin 4 perusahaan baru lainnya yakni Gorilla, Kawan, Omiago, dan Alien. Kini, dia telah mendirikan 99 masjid di 8 penjuru dunia. Bahkan, dia telah mendirikan lembaga filantropi bernama Johari Zain Foundation, sebuah yayasan yang hendak membangun 99 masjid, di mana pada jumlah tersebut diambil dari nama baik Allah Ta'ala atau Asma al-Husna.